Halo semua, selamat datang di video pembelajaran edukatif hari ini. Bersama aku bisa ada dari kelas 4 PA, ingin sedikit menjelaskan tentang poin-poin mengenai perbedaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Nah, pasti kalian pernah kan merasa eh, merasa bingung, apa sih bedanya antara kuantitatif sama kualitatif? Nah, di sini aku bakalan jelasin. Simak terus ya. Sebelum aku mau jelasin apa bedanya pendekatan kuantitatif sama pendekatan kualitatif, aku mau kasih tahu dulu nih, mau jelasin sedikit mengenai pengertian penelitian. Nah, jadi dalam dunia penelitian maupun di bidang ilmu lainnya, penelitian itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang baru. Nah, terus, untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah tertentu. Penelitian itu bukan sekedar kegiatan mencari informasi, seperti melainkan proses ilmiah yang menggunakan metode-metode tertentu, seperti eh, pengumpulan data, pengamatan, melalui observasi, terus pengujian, analisis, terus untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, lebih mendalam terhadap suatu fenomena yang terjadi. Nah, penelitian itu sangat penting karena menjadi dasar dari pengambilan keputusan yang tepat. Atau memahami perilaku belajar siswa. Misalnya, penelitian digunakan untuk mengetahui aktivitas suatu metode pembelajaran. Metode pembelajaran, menilai kebijakan pendidikan, atau memahami metode pembelajaran, terus menilai kebijakan pendidikan, eh, ya, pokoknya itu. Terus dari hasil penelitian guru kepala sekolah maupun pembuat kebijakan dapat mengambil langkah-langkah yang lebih baik demi meningkatkan mutu pendidikan. Nah, terus apa sih tujuan dari sebuah penelitian? Nah, tujuannya itu untuk menentukan pengetahuan baru. Itu baik berupa teori, konsep, atau fakta-fakta yang sebelumnya belum diketahui. Nah, terus yang kedua itu ada memecahkan masalah. Misalnya, eh, bagaimana mengatasi rendahnya minat belajar siswa. Nah, nanti diteliti, kemudian dicari tahu apa sih permasalahannya. Nah, lalu kita mencari solusinya. Terus eh, ke- mengembangkan ilmu pengetahuan dengan memperluas atau memperdalam teori yang sudah ada. Jadi kita bisa mengembangkan ilmu pengetahuan itu menjadi lebih luas atau lebih mendalam. Terus yang keempat itu menguji kebenaran suatu teori atau asumsi. Nah, apa 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 apakah masih relevan dengan kondisi saat ini? Kita cari tahu ke me- kita mengujikan kebenarannya. Kita cari tahu teori ini tuh masih relevan nggak sih sama keadaan saat ini, sama kondisi saat ini. Nah, kalau relevan, maka kita eh, masih relevan atau enggak sih kayak gitu. Terus yang kelima itu memberikan dasar bagi pengambilan keputusan agar tidak berdasarkan asumsi, tetapi eh, berdasarkan bukti yang valid dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau kita melakukan penelitian itu kan datanya valid karena kita melihat secara langsung, terus kita wawancara langsung atau kita menggunakan grafik-grafik yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi melalui penelitian, dunia pendidikan itu terus berkembang, proses belajar mengajar itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan karakter peserta didik. Nah, jadi karena itu kemampuan melakukan penelitian itu sangat penting, tidak tidak hanya bagi akademis tetapi juga bagi para pendidik yang ingin terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, eh, pembelajaran. Nah, maka jadi setelah itu kan aku aku udah jelasin nih apa penelitian. Nah, aku mau jelasin eh, ke topik utamanya. Eh, pendekatan apa sih yang sering digunakan atau digunakan dalam penelitian?
Nah, jadi pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian itu ada dua. Jadi dalam dunia pendidikan, dalam dunia penelitian itu ada dua pendekatan yang seringkali digunakan untuk melakukan penelitian. Jadi yang pertama itu pendekatan kuantitatif dan yang kedua itu pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif ini biasanya menggunakan apa ya? Menggunakan grafik atau angka. Nah, sedangkan kalau kualitatif itu biasanya menggunakan makna atau ini apa namanya? Makna atau pengalaman. Nah, jadi dua metode utama atau pendekatan utama inilah yang peneliti sering gunakan. Nah, jadi keduanya ini tuh digunakan untuk mengkaji sebuah fenomena dalam pendidikan, tapi dengan cara yang berbeda. Nah, aku mau kasih tahu dulu definisi kuantitatif dan kualitatif supaya kalian paham perbedaan keduanya ya. Nah, jadi pendekatan kuantitatif dulu ya, dari pendekatan kuantitatif. Nah, pendekatan kuantitatif itu adalah pendekatan yang menggunakan data atau angka statik untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, tujuannya itu buat apa? Supaya kita, peneliti bisa mengukur, terus bisa menguji hipotesis yang sudah dirumuskan di dalam hipotesis yang sudah diuji sebelumnya. Nah, jadi kalau statik itu, statik, kuan, eh, kuan, kuantitatif itu dia menggunakan angka dan statik. Jadi datanya itu menggunakan statik atau angka. Nah, tujuannya tadi itu untuk mengukur atau menguji hipotesis yang sudah dirumuskan sebelumnya. Nah, ciri-cirinya itu ciri-cirinya eh, pendekatan kuantitatif itu ada data berupa angka. Datanya itu berupa angka seperti grafik atau misalnya seperti diagram. Nah, terus dia itu menggunakan instrumen seperti angket, tes, atau kuesioner. Jadi, kalau mau meneliti, dia biasanya menggunakan seperti kuesioner. Kuesioner yang dibagi kuesioner misalnya mau mengetahui seberapa berpengaruhnya teknologi dalam dunia pendidikan. Nah, kita bisa membagikan beberapa kuesioner kepada peserta didik untuk mengetahui jawabannya. Nah, terus ada lagi yang ketiga bersifat objektif, objektif dan terstandar. Nah, dia bersifatnya objektif, terus terstandar. Terus yang keempat itu analisis. Analisis data menggunakan statik. Nah, dia analisis datanya menggunakan statik seperti uji, ANOVA, atau regresi. Nah, terus dia yang kelima menggunakan populasi dan sampel. Menggunakan populasi dan sampel. Terus tujuan utamanya generalisasi hasil ke populasi yang lebih luas. Nah, contohnya seperti meneliti hubungan antara motivasi belajar dan prestasi siswa dengan menyebarkan angket dan mengolah hasilnya menggunakan SPS. Nah, terus pendekatan kualitatif. Pendekatan tadi kan udah kuantitatif, sekarang aku menjelaskan pengertian kualitatif. Nah, kualitatif itu adalah pendekatan yang berfokus pada makna atau pengalaman. Dia lebih ke pemahaman yang mendalam. Terus dan dia lebih ke konteks sosial. Terus digunakan untuk mengeksplorasi fenomena yang kompleks dan tidak bisa diukur dengan angka. Nah, beda dengan kuantitatif. Kuantitatif menggunakan angka, sedangkan kualitatif ini tidak menggunakan angka. Tidak menggunakan angka. Nah, ciri-cirinya itu, data itu berupa kata-kata terus kata-kata seperti narasi, terus dia itu mendeskripsikan, tidak seperti bukan seperti kuantitatif tadi kan angka-angka atau seperti diagram statik-statik gitu. Nah, kalau yang kuantitatif itu dia dijabarkan dengan kata-kata. Terus menggunakan wawancara, terus observasi, terus dokumen. Wawancara langsung menemui narasumber untuk mengetahui keadaan di sekitar atau fenomena yang berhubungan langsung dengan narasumber. Terus eh, observasi turun langsung ke lapangan untuk melihat sebatas mana sih fenomena ini, apa sih yang terjadi di lapangan eh, dengan fenomena ini kayak gitu. Terus atau studi dokumen atau kita bisa langsung mencari dengan membaca buku atau mungkin kita bisa searching di internet.
Tuh. Terus bersifat subjektif dan mendalam. Dia bersifat subjektif dan mendalam, lebih mendalam, mendalam. Dia lebih terjabarkan. Terus itu bersifat subjektif dan oh ya, terus analisis data secara tematik, deskriptif atau naratif. Analisis datanya itu lebih dia lebih tematik, terus deskriptif dan naratif. Nah, terus lagi yang terakhir itu tidak menggunakan sampel besar tapi fokus pada informasi yang kaya. Dia nggak terlalu menggunakan sampel, tapi dia lebih menjabarkan dia lebih fokus ke informasi pentingnya. Nah, contohnya itu seperti menggali pengalaman guru dalam menerapkan kurikulum merdeka melalui wawancara mendalam dan analisis berdeskriptif. Atau misalnya kita mau mengetahui bagaimana 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 tidak adanya teknologi di daerah terpencil. Bagaimana keadaan seorang guru tidak adanya teknologi di daerah terpencil. Nah, kita bisa langsung mewawancarai guru itu. Mewawancarai guru tersebut, bagaimana sih di daerah terpencil itu. Nah, seperti itu. Sekian dari aku. Apabila ada salah dan sedikit belepotan, mohon maaf. Mohon maaf dan terima kasih.